Haman adalah pria paling berpengaruh di dalam kerajaan Firaun. Di sana ia menempati beberapa posisi penting antara lain sebagai menteri penasihat raja dalam bidang keagamaan serta sebagai pelaksana proyek pembangunan menara. Al-Quran juga menegaskan bahwa Haman adalah arsitektur ahli bangunan Firaun, yang perannya adalah sebagai pemimpin pekerja batu pahat, dalam arti lain dialah staf ahli Firaun di bidang bangunan. Dalam Al-Quran nama Haman juga disebut sebanyak 6 kali pada beberapa surah, yaitu pada surah Al-Qasas ayat 6, 8, 38, Al-Ankabut ayat 39, Al-Mu'min ayat 24 dan 36. Dan berkata Firaun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit. Supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Al-Mu'min ayat 36-37. Haman sebenarnya mengetahui bahwa mustahil membangun menara seperti yang diinginkan Firaun. Bahkan meski peradaban Mesir kala itu terbilang maju, membangun menara hingga ke pintu langit merupakan perkara mustahil yang tak mampu dilakukan. Kendati demikian ia mengiyakan perintah Firaun agar sang raja tak murka padanya. Hingga kemudian Haman dengan kedudukannya memberikan pengaruh bagi keputusan sang raja. Ia dengan mulut manisnya berusaha memuja Firaun. "Namun paduka, untuk pertama kalinya saya merasa keberatan, kendati Anda telah membangun menara menjulang, Anda tak akan pernah menemukan siapapun di langit karena tidak ada Tuhan selain Anda," ujar Haman. Mendengarnya Firaun langsung berbangga diri dengan memuja diri sendiri dengan ucapan Haman, hingga ia mendeklarasikan diri kembali sebagai Tuhan. "Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku," ujar Firaun. Setelah pembangunan menara yang melibatkan sedikitnya 50.000 orang pekerja selesai, Firaun lalu menembakkan panah dari puncak menara. Firaun berbohong kepada Musa bahwa Tuhannya telah mati dengan menunjukkan anak panahnya yang kembali telah berlumuran darah. Menara itu kemudian dirobohkan oleh Jibril menjadi 3 bagian yang menewaskan hampir seluruh pekerja. Haman jualah yang menasihati Firaun untuk menolak misi keagamaan Musa. Pada peristiwa pelarian Bani Israel dari Mesir, hingga pada akhirnya Haman ditenggelamkan di Laut Merah bersama Firaun dan bala tentaranya. Sebagaimana diketahui dalam kisah Nabi Musa, Allah di kemudian hari menyelamatkan Bani Israel dan membinasakan Firaun, Haman dan semua bala tentaranya. "Dan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan." Quran Surat Al-Qasas ayat 6. Keterangan ayat menyebutkan bahwa yang dimaksud kekhawatiran Firaun dan Haman ialah kerajaan yang akan hancur oleh Bani Israel. Oleh karena kekhawatiran tersebut, pemerintahan Firaun menyiksa Bani Israel, namun Allah selalu menyelamatkan hambanya dan membela nabinya. Wallahu a'lam bishshawab. Sahabat seiman, sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan khilaf datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.